Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya atas nama Nurmaina akan membacakan latar belakang dari materi konsep uang dalam perspektif Islam serta pengertian uang dalam Islam dan fungsi uang dalam Islam. Latar belakang. Dalam sistem ekonomi modern, uang berfungsi sebagai alat tukar utama. Namun dalam Islam, uang juga memiliki dimensi moral yang menekankan tanggung jawab sosial. Islam melarang riba yang dianggap eksploitasi dan mendorong instrumen keuangan berbasis bagi hasil untuk keadilan. Instrumen seperti wakaf, zakat, dan sedekah berperan dalam distribusi kekayaan, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan kesejahteraan bersama. Pandangan ini menjadikan uang sebagai alat untuk mencapai harmoni sosial dan ekonomi. Pengertian uang dalam Islam. Dalam perspektif Islam, uang bukan hanya sekedar alat untuk menimbun kekayaan, tetapi sarana transaksi ekonomi yang adil dan produktif demi kesejahteraan bersama. Islam melarang riba yang dianggap eksploitasi serta gharar dan masyir untuk menjaga keadilan dan stabilitas ekonomi. Sebagai gantinya, sistem keuangan Islam mendorong bagi hasil melalui kontrak seperti mudharabah dan musyawarah yang membagi keuntungan dan risiko secara adil. Zakat juga memainkan peran penting dalam distribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Prinsip-prinsip ini menciptakan sistem ekonomi berlandaskan syariah yang etis dan berkelanjutan, berbeda dengan kapitalisme. Fungsi uang dalam Islam. 1. Distribusi kekayaan dan kesejahteraan umat. Uang dalam Islam berfungsi sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. 2. Instrumen pemerataan ekonomi. Zakat sebagai kewajiban agama juga berperan penting dalam mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. 3. Investasi sosial berkelanjutan. Konsep wakaf termasuk wakaf produktif seperti wakaf uang dan sukuk, menyediakan manfaat bagi layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. 4. Pendorong kemandirian ekonomi. Zakat dan infak juga mendukung kemandirian kaum duafa dengan menyediakan modal bagi usaha mikro dan kecil. 5. Peran di masa krisis. Dana sosial Islam mendukung stabilitas ekonomi masyarakat saat krisis. Misalnya, selama pandemi COVID-19 dengan bantuan langsung dari infrastruktur publik untuk mendukung pemulihan ekonomi. Prinsip utama dalam konsep uang Islam. Dalam Islam, uang tidak dianggap sebagai komoditas untuk diperdagangkan demi keuntungan, melainkan hanya sebagai alat tukar dan penyimpanan nilai. Prinsip ini bertujuan menghindari keuntungan yang diperoleh tanpa kegiatan ekonomi yang produktif atau keterlibatan risiko nyata. Islam dengan tegas melarang riba atau bunga karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan. Hal ini diperkuat dengan konsep al-ghum bil-gun, keuntungan sebanding risiko, dan al-kharaj bi al-daman, hak keuntungan sejalan dengan tanggung jawab risiko. Sebagai gantinya, sistem keuangan Islam menekankan transaksi berbasis bagi hasil melalui mudharabah dan musyarakah, di mana keuntungan dan kerugian dibagi secara adil sesuai kontribusi masing-masing pihak. Islam juga menekankan pentingnya transaksi yang berbasis pada aktivitas nyata dengan barang atau jasa yang jelas, bukan sekadar keuntungan dari uang itu sendiri. Oleh karena itu, investasi diarahkan pada sektor real dan pembentukan aset yang memiliki nilai nyata bagi masyarakat. Selain itu, larangan terhadap gharar atau ketidakpastian mengharuskan adanya kejelasan dalam setiap transaksi, agar kontrak tetap transparan dan menghindari ketidakadilan akibat informasi yang tidak memadai. Islam juga melarang maisir atau perjudian, yaitu memperoleh keuntungan tanpa usaha produktif atau kontribusi nyata dalam ekonomi yang dapat merugikan pihak lain dan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi.
Secara keseluruhan, prinsip-prinsip ini menjadi keadilan, keterbukaan dalam transaksi, dan mengurangi resiko spekulasi berlebihan yang mendukung stabilitas pasar serta kesejahteraan masyarakat. Prinsip kejujuran dan kebenaran adalah dasar utama dalam keuangan Islam yang menekankan bahwa setiap transaksi harus berdasarkan nilai kejujuran dan kebenaran sesuai ajaran Al-Quran dan hadis. Transparansi sangat penting dalam setiap transaksi untuk menghindari praktik garar atau ketidakjelasan yang dapat merugikan pihak lain dengan mengutamakan keterbukaan dan keadilan. Keuangan Islam membangun kepercayaan, menjaga stabilitas, dan membawa keberkahan dalam setiap kegiatan ekonomi. Prinsip ini tidak hanya menciptakan keadilan sosial atau ekonomi, tetapi juga relevan sebagai solusi etis dalam dunia modern yang sering diwarnai oleh ketidakadilan bisnis. Distribusi harta dalam konsep keuangan Islam. Distribusi harta dalam keuangan Islam bertujuan mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sosial dengan mengutamakan keadilan melalui instrumen siswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Islam mendorong pemanfaatan harta untuk membantu mereka untuk membutuhkan. Zakat merupakan kewajiban yang mendistribusikan kekayaan, sementara infak dan sedekah adalah bentuk kedermawaan sukarela. Wakaf berperan dalam jangka panjang melalui pembangunan fasilitas publik dengan siswaf. Islam berupaya mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong kesejahteraan sosial yang lebih merata. Peran inovasi dalam pengembangan keuangan Islam. Keuangan Islam kini menjadi fenomena global, berkembang melalui inovasi produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar modern. Instrumen seperti sukuk menawarkan alternatif pembiayaan syariah yang menarik bagi investor di negara mayoritas dan minoritas muslim. Di samping itu, adopsi teknologi finansial vintage memperluas akses layanan keuangan syariah, menjadikannya lebih inklusif. Inovasi ini juga membantu keuangan Islam bertahan dari krisis finansial, menghindari spekulasi dan riba yang sering memicu ketidakstabilan. Inovasi keuangan Islam terus berkembang, memungkinkan sistem ini relevan dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial serta ekonomi global. Ada juga keuangan Islam sebagai alat pemberdayaan sosial. Keuangan Islam berperan dalam meningkatkan literasi keuangan dan inklusi finansial, terutama di negara berkembang. Produk seperti murabahah tanpa bunga dan Qard al-Hasan, pinjaman tanpa bunga, mempermudah akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha kecil. Penggunaan vintage syariah memperluas akses layanan keuangan di daerah terpencil. Keuangan Islam juga fokus pada edukasi keuangan dan pemberdayaan perempuan, menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Terima kasih. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulannya. Dalam Islam, uang bukan hanya alat tukar, tetapi juga memiliki dimensi moral untuk kesejahteraan dan keadilan sosial. Islam melarang riba, garar, dan masyir karena merugikan pihak tertentu. Seperti alternatif, prinsip bagi hasil melalui mudharabah dan musyarakah diterapkan untuk pembagian keuntungan dan risiko yang adil. Instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Inovasi keuangan Islam seperti sukuk dan teknologi finansial syariah mendukung akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, menawarkan sistem yang lebih adil, stabil, dan etis.